seolah nanti sakti peramalannya pas gitu loh. Terjadi banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Logikanya memang bulan-bulan ini bulan musim penghujan yang sedang kerap hujannya. Ketika sudah banyak hujan mesti terjadi banjir. Ketika sudah banyak hujan dampaknya termasuk terjadi banjir juga di situ longsor, terutama di pegunungan-pegunungan atau curah-curah yang datarannya banyak tebing atau curah dan sejenisnya. Itu terjadi longsor. Itu musim cuaca, bukan ramalan Gus itu. Bukan karena akibat ungkapan ramalan Gusnya itu lalu terjadi seperti itu. Atau Gusnya itu yang tajam pandangannya ke depan akan terjadi fenomena itu. Bukan sebab itu. Walaupun tukang cangkul, tukang becak bisa ngomong bulan ini akan terjadi hujan. Memang musim penghujan. Dan dampak-dampaknya akan ikut dampak banjir, dampak longsor. Jadi itu logis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Oke sahabat-sahabatku, bertemu lagi dengan saya meskipun dalam kondisi yang suasana yang mungkin asing ya. Setelah dulu mungkin dianggap YouTuber yang heboh tentang Gus Dobol ya, dan lama tidak muncul kecuali sekali tentang pengobatan atau masalah misteri ya. Karena memang sering saya tegaskan di rumah Kesubuhan Khalifah ini bukan hanya membahas soal pengobatan, tapi di situ ada 3 segmen ya. Pengobatan yang memang utama, terapi, kemudian masalah ngaji ya, kitab ya, kiai-kiai gitu ya. Kemudian kontennya juga berisi tentang misteri terutama yang langsung terkait dengan alam. Dan semua ini karena memang jalan saya kasarnya itu keahlian ya, masalah pengobatan, terapi. Dan keahlian itu memang saya cari, yang saya pelajari selain juga warisan, hobi lah. Kemudian masalah ngaji juga memang kewajiban, saya merasa kewajiban ngaji, nambah ilmu itu harus ya, biar tidak menjadi orang yang halusinasi ya, halu gitu ya, biar punya ilmu yang benar baik. Dan ngajinya memang betul-betul mondok dan ke kiai ya, langsung jelas gitu kitab, bukan dapat ilmu tirakat ya, atau pergi ke alas gua gitu ya, atau ikut paguyuban ya yang ora jelas ya. Tapi memang betul-betul ngaji mondok, ngaji kiai walaupun tidak mondok tapi ngaji kitab ke kiai yang benar, yang alim gitu ya. Itu masalah ngaji. Kemudian misteri ini masalah hobi lah, karena hobi ya akhirnya menjadi jalan. Kalau sudah jalan ya tentunya di situ ada ilmu, ada kemudahan-kemudahan ya yang mendukung tentang hobi. Karena orang hobi itu kan fokus itu enjoy, santai, mudah, sehingga ilmunya juga didapat. Sehingga di situ akan menemukan kemudahan, bukan sebuah keterpaksaan, tapi tahu caranya atau ilmunya gitu ya. Karena memang sudah hobi. Nah, di rumah Kesubuhan Khalifah ini semua segmen ini saya lakukan dengan ilmu ya, juga dengan santai, enjoy. Karena memang sengaja dicari, juga terkait dengan yaitu jalan tadi. Oke, alhamdulillah kali ini saya bisa ngisi walaupun memang apa adanya ini ya. Karena kadang itu saya gagal mau buat konten karena ribet dengan atribut-atribut atau media-media ya. Makanya saya itu termasuk juga karakternya orangnya bebas apalagi cuma fasilitas ya. Saya tidak mau tergantung dengan fasilitas. Gara-gara itu kadang kita tuh gagal melakukan sesuatu karena ribet dengan fasilitas atau media ya. Jadi saya itu lebih sekarang belakangan ini lebih berpikir lagi, yang penting menyampaikan, yang penting tidak parah-parah lah, tidak kurang ajar ya, termasuk busana tidak sampai telanjang ya, kawasan begini kan santai, pokoknya santai gitu ya, santai. Dan ini konten ini juga channel ini juga punya saya sendiri, yang terserah saya gitu ya.
Sebetulnya topiknya kali ini soal pembukaannya karena memang ini lama ya. Saya tidak buat konten karena memang bukan YouTuber murni ya. Ya itu, sekali lagi saya tidak mau diatur ya. Apa ya, bukan mau diatur gimana ya, itu saya tuh orangnya bebas. Kalau sempat iya, kalau enggak gitu loh. Dan soal terapi pengobatan, kenapa saya tidak buat konten setiap pengobatan? Padahal ya banyak yang kena santet aneh-aneh, penyakit yang aneh-aneh, heboh-heboh ya, kayak kayak kontennya Gus Topol, curus-curus itu kesurupan itu banyak. Tapi saya punya etika karena di dalam profesi saya ini sebagai terapis ini bukan niatnya nerapi, bukan ngisi konten lalu nerapi. Nerapi tujuannya ngisi konten bukan, tapi memang saya profesinya nerapi sejak dulu, walaupun saya tidak punya channel, tidak untuk konten ya, memang saya nerapi. Saya belum punya channel YouTube ya sudah nerapi. Jadi akhirnya soal konten terapi ya karena terapi sebagai profesi maka di situ ada ilmu dan etika. Dan bagi saya terapi itu adalah etika, soal profesi privasi pasien. Tidak boleh digembar-gemborkan atau ditampilkan di publik karena itu rahasia-rahasia privasi orang yang sakit. Orang yang sakit kok ditampilkan, kok dibuat konten. Lagian yang sakit kadang juga bangga gitu, terutama yang youtuber lain daripada buat konten terapi, sehingga tujuannya ngonten mengadakan terapi itu karena dibuat konten. Nah itu lain, sudah ilmunya sudah lain, nanti perilaku terapinya sudah lain karena tujuannya bukan profesi terapis tapi buat konten bidang terapi. Jadinya walaupun tidak tahu nerapi, jadinya seolah-olah bisa nerapi. Nah karena tujuannya konten, artinya walaupun tidak bisa terapi, akhirnya membuat sejenis film yang sudah direkayasa tentang terapi. Parahnya sudah memang tujuan terapi itu karena konten sehingga rekayasa buat terapi atau lain hal masalah barang haji misteri ya direkayasa. Anehnya, parahnya, yang nonton itu membuat itu betul-betul keahlian penampilan konten seperti itu. Padahal memang tujuannya karena buat konten, bukan asalnya memang ahli terapi atau ahli supranatural soal barang haji itu. Itulah rusaknya, parahnya seperti itu. Ya memang hak masing-masing, cuma yaitu dampaknya itu parah ke masyarakat yang tidak paham. Gitu. Jadi buat konten terapi sehingga rekayasa kan buat film terapi, kan tentunya tidak sungguhan kan. Parahnya itu dipandang sebagai ahli terapi, akhirnya datang berobat sungguhan. Wah itu yang youtuber kontainer pembuat kreator konten tadi tambah pede, hanya dia nerapi sungguhan. Wah itu rusak nanti jadinya, yaitu isinya halusinasi. Ketika di dunia supranatural barang ngaji, akhirnya yaitu dipercaya ahli menarik pusaka sungguhan padahal cuma kontennya. Jadinya ya kepaksa ya, bagaimana caranya tanpa sakti betulan, tanpa ahli betulan, yaitu sudah rekayasa itu yang ditambahkan asli itu gitu loh. Nah, jadi saya berangkat memang sudah jalan saya. Jadi konten ini bukan utama ya, kalau sempat dikontenkan, tapi berkaitan dengan etika, masih keilmuan atau etika yang dipertimbangkan bagi saya. Maaf ya, masih apa adanya, masih. Wah itu bukan senjata tajam, enggak, itu latihan persilatan, itu senjataan itu enggak tajam, itu buat latihan dulu, sekarang enggak dipakai, cuma dipajang aja. Memang seperti itu. Oke sahabatku, itu pembukaannya mungkin lebih panjang ya, tapi memang ini awal-awal kali, semoga ini menjadi istiqomah selanjutnya ya. Walaupun sederhana begini saya ngisi ini di dapur, ini tidak punya studio khusus ya, tidak punya studio khusus, memang soal tempat saya masih banyak keterbatasan. Dan kali ini isinya begini, saya itu sering ditanya oleh orang, Pak Ali, ada
ada beberapa ya, mereka juga menemukan mungkin di medsos atau di story-story yang tampak di HP-nya. Itu ada orang ya, eh, yang tampak seperti ahli agama atau ahli supranatural ya, busana ahli agama gitu ya, semacam gus, disebut gus atau ustadz atau kiai, tapi banyak disebut gus ya. Itu seringkali menampilkan atau menampilkan ungkapan atau berupa story ya, atau tulisan di medsosnya, baik FB maupun WA atau apa. Beberapa itu menanyakan ke saya, menemukan fenomena begini. Orang-orang itu yang dianggap tokoh lah atau apa, ahli itu ya, menamakan ahli, itu meramal gitu, sering suka meramal gitu ya. Dan anehnya ya, termasuk orang yang bertanya ke saya itu percaya gitu ya. Pak Ali, mereka itu kok kok pas ramalannya, terutama tentang fenomena alam sekarang ini. Di storynya, hati-hati, bulan ini banyak banjir, angin, hujan di mana-mana gitu. Hati-hati, terutama apalagi itu punya jemaah ya, paguyuban biasanya itu kan menampakkan ke jemaahnya, mesti ada baca tahu jemaahnya ya, di relasi medsosnya itu, baik di story WA-nya kan mungkin nampak, hati-hati bulan ini, ke depan ini hati-hati karena banyak longsor, banjir, hujan di mana-mana, angin di mana-mana, angin puting beliung, terutama bulan ini ke depan ini. Untuk apa, apalagi disebut jamaahku apa-apa, semoga selamat gitu. Itu kok pas ya, memang banyak banjir di mana-mana. Nah, tak logikakan ya. Jadi ini masalah spekulasi sebetulnya. Masalah saya menemukan banyak loh, kerja saya soal Gus Dopol. Dulu saya istilahkan Gus Dopol itu. Sebelum pesulap merah itu ya sudah ada beberapa teman itu, saya dan teman-teman itu sudah meneriakin kedobolan itu, apalagi yang berbusana agama ya, jualan kayak gitu atas nama agama, atas nama ahli supranatural, itu sudah saya teriakin. Itu gini ya, itu saja nih permainan spekulasi saja oknum Gus Dopol itu. Jadi dia seolah-olah supranatural, meramal, nanti seolah-olah nanti sakti, peramalannya pas gitu loh. Terjadi banjir di mana-mana, longsor di mana-mana. Logikanya memang bulan-bulan ini bulan musim penghujan, yang sedang kerap hujannya. Ketika sudah banyak hujan mesti terjadi banjir. Ketika sudah banyak hujan dampaknya termasuk terjadi banjir, juga di situ longsor, terutama di pegunungan-pegunungan atau curah-curah yang datarnya banyak tebing atau curah dan sejenisnya. Itu terjadi longsor. Itu musim cuaca, bukan ramalan Gus itu. Bukan karena akibat ungkapan ramalan Gusnya itu lalu terjadi seperti itu, atau Gusnya itu yang tajam pandangannya ke depan akan terjadi fenomena itu. Bukan sebab itu. Walaupun tukang cangkul, tukang becak bisa ngomong bulan ini akan terjadi hujan, memang musim penghujan. Dan dampak-dampaknya akan ikut, dampak banjir, dampak longsor. Jadi itu logis, tukang becak bisa, tukang cangkul bisa. Dak nunggu dipanggil Gus jadi ketua paguyuban berbusana sok supranatural, berbusana sok wali, ahli soleh. Bukan, itu hukum alam. Hukum alam. Jadi ini perlu dipahami, apalagi jamaahnya yang sudah terdoktrin, masuk bawah sadarnya selama ini doktrin mengikuti pengajiannya, mungkin ada pengajiannya tuh. Mohon maaf, saya tidak
tidak apa ya, menyinggung ini ya, tidak menyinggung seorang kus paling menyinggung itu enggak. Ini banyak ada beberapa yang nanya. Tak jelasin ini umum. Ini umum, saya tidak menyebut nama atau kelompok tertentu. Dan ini terjadi, saya ditanya orang, beberapa lagi. Karena itu kok dan bertanya, memang agak ragu, kok bisa itu terjadi kok pas ramalannya? Bukan ramalannya, ini sekarang musim penghujan. Tukang becak juga bisa mengatakan saat-saat ini ke depan akan banyak terjadi banjir dan tanah longsor. Itu musim sebab dan akibat itu sudah ikut. Kondisinya, cuacanya, hukum alam. Bukan karena ramalan Gusnya tajam, enggak. Kesaktian Gusnya enggak. Atau ustadz atau kiainya enggak. Atau ketua paguyupannya enggak. Atau dukunnya enggak. Apalagi terjadi karena ucapan Gusnya atau dukunnya atau aris. Enggak. Itu malah parah itu. Ini saya jelaskan begini bukan menyinggung, enggak, ini saya menjawab termasuk teman atau tamu itu. Jadi ini peristiwa alamiah. Peristiwa alamiah bukan karena ketajaman ungkapan orang-orang tertentu, apalagi sebab ucapan orang tertentu. Bahkan ada yang lebih, saya pernah lihat itu. Untuk yang daerah sana, wahai angin, nah saya bahasakan tidak persis nanti ada yang tersinggung. Wahai angin, berhentilah, jangan kau muncul, jemaahku selamat. Itu kasarnya. Untuk yang di sana, longsor, jangan kau datang. Gitu. Ya bilang itu ya daerah-daerah yang dia sudah ketahui memang di situ tebing, banyak curah, itu kan rawan longsor kan. Jadi ya spekulasinya juga khususnya memang orang pengalaman yang jadi seperti itu tuh orang pengalaman memang tahu kondisi daerah apa terjadi. Itu dibahasakan seakan-akan dia meramal atau ucapannya yang terjadi. Itu bukan sekali lagi peristiwa alamnya karena sekarang sedang musim hujan. Otomatis itu akan ikut dampak-dampaknya sebab akibatnya akan terjadi juga. Itu sahabatku. Wih, tenang bener itu terjadi. Terjadi apa? Sekarang musim hujan kok. Nanti kalau kemarau mesti Gusnya itu memang orang pengalaman juga ya. Yang jadi kayak itu orang pengalaman juga, bukan orang maksudnya orang polosan. Dia juga ya sedikit banyak ngerti alam gitu loh. Bukan karena kesaktian kewaliannya apalagi enggak. Kalau musim kemarau akan bilang ini, wah buat story untuk jemaah-jemaahku, apalagi diikuti seperti itu ya kan otomatis kok mistik gitu ya, koyo masalah supranatural kebatinan kan gitu kan kaitannya. Untuk jemaahku, untuk bulan-bulan ini hati-hati di jalan, banyak kekeringan, nanti banyak kebakaran gitu. Jadi kebakaran musim kemarau, musim kemarau. Coba waktu musim kemarau itu bilang untuk ke depan hati-hati akan terjadi banjir. Dah mungkin bilang begitu. Jadi sesuai cuacanya, dia juga bukan orang polosan, ngerti kondisi sudah. Tapi dibahasakan seolah-olah mistik, seolah-olah dia meramal. Itu spekulasinya. Apalagi ditambah jemaahku selamat. Oh, apa itu? Kelompokku selamat. Wis. Nah, memang saya enggak tahu khususnya ini apa memang sengaja biar tampak sakti ahli peramal, biar tampak orang soleh atau wali yang omongannya terbukti tajam, tidak luput tepat meramal atau apa. Sengaja seperti itu biar tampak ke umatnya, ke jemaahnya, ke kelompoknya, ke kelompok paguyubannya, anggota paguyubannya, atau sekedar iseng. Tapi orang lain jemaahnya atau kelompoknya itu menanggapi mistik, menanggapi supranatural. Tapi kalau saya lihat memang dia sengaja spekulasinya itu diwarnai mistik, sengaja diwarnakan mistik, supranatural, soal-soal batininya, sehingga arahnya nanti tampak dia itu soleh, wali, tajam mandi pengucap, tajam penglihatannya, werusak turungi winarah ya, tahu yang akan terjadi, seolah-olah seperti itu arahnya. Dari bahasanya, dari catatannya, kalau yang pernah saya lihat juga di medsos memang seperti itu arahnya. Jadi memang agar terkesan mistik gitu, gak iseng kayaknya, gak iseng. Jadi itu ya alamiah. Jadi sudah pandai membaca,
Kalau musim penghujan lebih lagi, kan ada bulan-bulan itu musim penghujannya yang hujannya kerap ya, mesti ada angin kayak Januari tahun baru kan, angin juga ya, kayak ini bulan ini Januari Februari kan memang barengan angin. Itu hukum alam terjadi sejak dulu sudah, itu cuaca. Jadi dia pandai membaca, pasti terjadi puting beliung angin dengan hujannya ya. Nanti dampak-dampaknya juga daerah yang pegunungan atau banyak curah itu nanti rawan longsor, banjir gitu ya. Itu itu akan membicarakan seperti itu, akan posting story-story seperti itu yang dikesankan, yang gayanya dan bentuk bicaranya dikesankan seakan-akan supranatural, kebatinan, soal batin, soal kewalian, soal kesaktian gitu loh. Seperti itu. Kalau kemarau nanti bilang kekeringan, akan terjadi kekeringan, kelaparan, kebakaran. Ya mesti sudah zamannya. Mungkin terlalu fanatik atau sudah terdoktrin masuk bawah sadarnya sehingga terarah ke kesan yang sengaja dikesankan supranatural tadi. Nah itu sahabat-sahabatku ya. Jadi ya semua teman-temanku, saudara atau apalah ya. Jadi ini sekedar pandangan saya. Mohon maaf saya tidak nyinggung siapa-siapa. Ini berangkat dari pertanyaan tamu dan teman-teman, beberapa teman yang butuh saya coba buat konten seperti ini biar sudah bisa dijawab semuanya, tidak satu-satu. Jadi perlu dipahami dan jangan terlalu hati-hati dengan spekulasi, apalagi zaman sekarang. Orang yang sedikit pengalaman itu kalau tidak kuat imannya, apalagi merasa tokoh atau apa, sebuah terkait ketokohan, terkait kemistikan, supranatural itu, kalau nggak kuat iman, gampang menggunakan kondisi-kondisi seperti ini untuk mengelabui orang lain gitu loh. Banyak hal yang harus dibahas ini sekarang ini, cukup itu saja masalah fenomena-fenomena, spekulasi-spekulasi yang dilontarkan oleh yang dianggap tokoh supranatural soal dunia mistik atau supranatural atau kebatinan atau kewalian gitu ya, yang dilakukan oknum-oknum. Bagi saya oknum yang dilontarkan atau ditampakkan atau dipublikasikan oleh oknum-oknum itu. Jadi itu peristiwa-peristiwa alamiah, bukan karena ungkapan, ucapan atau keahlian orang manusia, bukan. Itu hukum alam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan logis banget. Natural, logis ya. Seperti itu. Demikian. Semoga ini bermanfaat. Kalau salah ya dibenarkan, kalau kurang ya ditambahi, lebih baik lagi gitu ya, lebih benar lagi. Sekian dari saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.